Ketika kita melihat fenomena krisis ekonomi, terkadang tampaknya sulit dipahami mengapa hal tersebut dapat terjadi. Namun, seiring dengan analisis yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi serangkaian faktor yang kompleks yang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi. Ini termasuk kebijakan yang tidak tepat, ketidakstabilan pasar keuangan. Krisis ekonomi adalah situasi di mana suatu negara atau wilayah mengalami penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi, yang seringkali ditandai dengan penurunan produk domestik bruto, PDB, peningkatan pengangguran, inflasi yang tinggi, deflasi yang berkepanjangan, penurunan nilai tukar mata uang, dan ketidakstabilan finansial secara umum. Penyebab krisis ekonomi. 1. Penyebab eksternal, kenaikan harga komoditas. Lonjakan tiba-tiba dalam harga komoditas penting, seperti minyak, dapat meningkatkan biaya produksi dan menyebabkan inflasi. Krisis global. Krisis ekonomi di negara-negara lain dapat menyebar melalui perdagangan internasional dan pasar keuangan. 2. Kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Kebijakan moneter yang longgar. Terlalu banyak uang beredar dapat menyebabkan inflasi tinggi. Kebijakan fiskal yang berlebihan, pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali dan peningkatan utang publik dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. 3. Krisis perbankan. Kredit macet, peningkatan jumlah kredit yang tidak dibayar kembali dapat mengganggu sistem perbankan. Kegagalan bank, kebangkrutan bank besar dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem keuangan dan memicu penarikan besar-besaran dana oleh nasabah. 4. Krisis mata uang. Depresiasi mata uang, penurunan tajam nilai mata uang dapat menyebabkan inflasi dan masalah utang luar negeri. Spekulasi di pasar valuta asing dapat menyebabkan fluktuasi besar dalam nilai tukar mata uang. 5. Ketidakseimbangan ekonomi. Ketidakseimbangan perdagangan. Defisit perdagangan yang besar dapat menyebabkan akumulasi utang luar negeri. Ketidakseimbangan investasi dan tabungan. Investasi yang melebihi tabungan domestik dapat menyebabkan ketergantungan pada aliran modal asing yang tidak stabil. 6. Bencana alam atau epidemi. Bencana alam. Bencana seperti gempa bumi, badai, atau banjir dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi. Epidemi. Penyebaran penyakit menular seperti pandemi COVID-19 dapat menghentikan aktivitas ekonomi dan menurunkan produktivitas. 7. Ketidakstabilan politik, konflik dan kerusuhan. Ketidakstabilan politik, seperti perang atau kerusuhan sosial, dapat merusak ekonomi dan mengurangi investasi. Perubahan kebijakan yang mendadak, perubahan kebijakan ekonomi yang tiba-tiba dan tidak terduga dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan investor. 8. Spekulasi dan gelembung ekonomi. Gelembung aset, kenaikan harga aset yang tidak berkelanjutan, seperti properti atau saham, yang diikuti oleh penurunan tajam, dapat menyebabkan kerugian besar dan krisis keuangan. 9. Masalah struktural ekonomi. Produktivitas yang rendah, ketidakmampuan untuk meningkatkan produktivitas dapat menyebabkan stagnasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor tertentu. Ketergantungan berlebihan pada satu sektor ekonomi, seperti ekspor komoditas, dapat membuat ekonomi rentan terhadap guncangan. Jenis-jenis krisis ekonomi. 1. Krisis keuangan. Terjadi ketika sistem keuangan suatu negara mengalami tekanan yang signifikan, seperti kegagalan bank besar atau keruntuhan pasar modal. 2. Krisis mata uang. Terjadi ketika nilai tukar mata uang suatu negara mengalami penurunan drastis, seringkali disertai dengan devaluasi mata uang dan inflasi yang tinggi. Krisis utang. Terjadi ketika suatu negara tidak mampu membayar utangnya, baik kepada kreditur domestik maupun internasional. 4. Krisis deflasi. Terjadi ketika harga-harga barang dan jasa menurun secara berkepanjangan. Contoh krisis deflasi adalah depresi besar pada tahun 1930-an. 5. Krisis perdagangan. Terjadi ketika ada gangguan besar dalam perdagangan internasional, seperti embargo perdagangan,
tarif yang sangat tinggi, atau perang dagang. 6. Krisis sistemik terjadi ketika masalah ekonomi menyebar ke seluruh sistem ekonomi dan keuangan. Contoh klasik adalah krisis keuangan global 2008. Dampak krisis ekonomi, peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan, ketidakstabilan keuangan, ketidakstabilan politik, peningkatan kemiskinan, penurunan investasi, penurunan nilai aset, kebangkrutan, stres dan depresi, penurunan moral, penurunan kepercayaan, krisis likuiditas, penurunan ekspor dan impor, penurunan investasi asing, penurunan pendapatan pajak, peningkatan utang publik. Krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 merupakan salah satu krisis ekonomi yang paling parah dalam sejarah Indonesia. Krisis ini dipicu oleh serangkaian faktor, termasuk masalah struktural dalam sektor keuangan, defisit perdagangan yang tinggi, dan ketergantungan pada modal asing. Pada tahun 1997, krisis moneter dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah Indonesia.